Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Readingan kali ini ya, pick kali ini untuk kawan-kawan yang sudah punya pasangan untuk energi 3 bulan ke depan ya, energi 3 bulan ke depan. Apakah ada pihak atau unsur orang ketiga yang akan masuk ke dalam hubungan percintaan kalian? Oke, nah di depan ada 6 pile ya, boleh silahkan dipilih dengan menggunakan intuisi kamu. Boleh menggunakan kristal yang kamu suka, kristal yang kedua, kristal yang ketiga, kristal yang keempat, kelima, dan yang keenam. Oke, pick card reading kali ini untuk yang sudah punya pasangan ya, yang saat ini sedang menjalani hubungan, boleh masih pacaran ataupun sudah menikah. Tapi kalau untuk kamu yang masih sendirian, yang nggak punya pasangan, otomatis readingan ini nggak akan resonate untuk kamu ya. Baik ya, silahkan dibayangkan dulu pasangannya kamu sebelum memilih. Kemudian rilekskan tubuh kamu, tarik napas 3 kali kalau perlu. Kalau misalnya perlu juga untuk memejamkan mata untuk konsentrasi, boleh silakan pejamkan mata. Kemudian ajukan pertanyaan di dalam hati kamu, 3 bulan ke depan energi percintaan kamu, apakah akan ada orang ketiga yang masuk mengganggu hubungan kamu? Setelah itu buka mata kamu, lihat kartu pile mana yang pertama kali menarik perhatiannya kamu ya, yang pertama kali menarik perhatiannya kamu. Tapi tolong diingat, biar bagaimanapun ini adalah general reading, energi kolektif. Jadi situasinya bisa resonate, bisa tidak untuk kamu. Ambil pesan yang bermanfaat aja untuk kamu. Oke, kalau misalnya kamu menyukai channel saya dan mendapatkan manfaat dari channel saya, jangan lupa untuk like-nya, share, juga subscribe untuk kawan-kawan yang baru pertama hadir di channel ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah apabila kamu ada pertanyaan dengan readingan ini. Baik, kita langsung mulai aja untuk kawan-kawan yang memilih pile yang pertama ya. Kita lihat energi kamu 3 bulan ke depan, apakah akan ada orang ketiga yang masuk dalam hubungan percintaan kamu ya. Oke, di sini kita dapatnya Three of Pentacles ya. Terus kemudian ada Unrequited Love in reverse, dan kemudian ada Eight of Wands ya. Oke. Kita lihat dulu dari Three of Pentacles ya. Di sini ada 3 orang Three of Pentacles ya, tapi kita lihat Pentacles itu merupakan energi yang stuck atau energi yang tersumbat. Jadi ibaratnya di sekitarnya kamu, di sekitar pasangannya kamu, banyak sekali orang-orang yang mungkin harus berkolaborasi dengan dia, atau mungkin harus bersama bekerja, atau mungkin harus kontak dengan dia gitu ya, kontak dengan pasangannya kamu. Dan mungkin ada beberapa yang perlu harus sering kontak-kontakan, atau mungkin ada beberapa dari kawan-kawan pasangan kamu tuh harus atau berhubungan, misalnya harus sering-sering keluar kota bersama dengan orang ini, atau mungkin bersama dengan berbeda, orang-orang yang berbeda, atau pasangan kamu pergi keluar kota terus bertemu dengan banyak orang yang meeting ya. Ya, kalau misalnya pasangan kamu adalah cowok, mungkin dia pergi harus meeting, ketemu mungkin klien-klien yang mungkin cukup cantik ya, mungkin kamu khawatir atau segala macam ya. Tapi di sini ya terlihatnya ya, karena kita ada Pentacles dan kemudian situasinya in reverse, ini merupakan energi yang sangat baik ya. Jadi ibarat suami kamu atau istrinya kamu ini, dia bisa menahan dirinya, ibaratnya dia membuat pagar untuk dirinya dia supaya hubungan ini tidak lebih dari hanya pekerjaan, nggak lebih hanya mungkin studi, ibaratnya seperti itu. Jadi dia kemana-mana selalu mengatakan, selalu bilang bahwa I have a girlfriend, I already have a boyfriend, I'm married, segala macam. Dia menjaga dirinya sendiri, membuat pagar untuk dirinya dia sendiri. Jadi hubungan percintaan itu nggak akan masuk kepada hubungan yang lebih jauh lagi, tidak akan mengarah pada hubungan yang mungkin berkembang menjadi sesuatu hubungan segitiga ya. Terkadang dalam hubungan percintaan ya,
kita memang mungkin kadang sering khawatir dengan pasangan yang kita mungkin di luar sana dapat godaan ya. Tapi dalam hubungan percintaan, kalau pagar dirinya kita itu kuat ya, walaupun kita dikasih godaan sekuat apapun itu tetap nggak akan ada hasilnya. Kenapa? Karena hubungan itu harus dimulai dari dalam diri tersebut ya, baru bisa akan terjadi hubungan ya. Ibaratnya tepuk satu tangan aja nggak akan berbunyi, mesti ada dua orang yang terlibat di sini baru bisa ada hubungan segitiga. Jadi untuk 3 bulan ke depannya energinya kamu dengan pasangan kamu ini sangat aman sekali. Bahkan di sini terlihatnya ada ibaratnya dia this person benar-benar tipe orang yang sangat bertanggung jawab sekali ya. Jadi dia walaupun dia mungkin harus sering pergi keluar kota atau mungkin jauh dari kamu atau mungkin banyak sekali klien-klien yang ditemui ya, ibaratnya seperti itu, dia ibaratnya hanya berkonsentrasi pada pekerjaannya dia. Ibaratnya dia nggak yang macam-macam, dia nggak yang neko-neko di sini terlihatnya ya. Dan dia hanya berkonsentrasi hanya pada pekerjaannya dia. Ibaratnya setiap pulang kerja aja udah capek, ngapain mikirin another woman atau another man atau pria lain atau wanita lain. Ibaratnya seperti itu, dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki saat ini. Seperti itu, dia ngerasa dia tahu bahwa saat ini ada orang ya di sampingnya dia yang selalu ngejaga dia. Bahkan kita lihat gambarnya ini, walaupun dia lagi tertidur pun ada seseorang yang menjaga dia, ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian ada nyalain dupa pula untuk dia supaya bisa beristirahat dengan tenang ya. Di sini kita lihat betapa sibuknya dia sampai dia lupa untuk ibaratnya bisa diartikan sebagai dia tuh saking sibuknya dengan pekerjaan sampai lupa untuk merawat diri sendiri. Tetapi dia sangat puas sekali dengan hubungan percintaannya kamu, yang dia merasa mendapatkan kepenuhan dengan hubungan percintaan dengan kamu ya, fulfillment ya, enough with this relationships ya, seperti itu. Jadi untuk 3 bulan ke depan hubungannya kamu dengan pasangannya kamu akan sangat aman-aman saja ya, tidak akan ada orang ketiga yang masuk dalam hubungan kamu. Di sini terlihat dia sangat menjaga dirinya sendiri, membuat batasan dalam dirinya sendiri sehingga tidak akan terjadi hubungan cinta segitiga ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama. Oke, congratulations ya. Saya senang nih, biasanya kalau kartu pertama udah terbukanya bagus, biasanya belakang-belakang juga bagus ya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua ya. This is the amethyst ya. Yang saya ingat cuma amethyst saja. Oke, let's see. Oke, di sini ada, kita bicara dulu di the Three of Hearts ya, the Three of Hearts. Three of Hearts kalau di kartu tradisional itu di Three of Cups ya. Untuk kawan-kawan yang mungkin paham atau mungkin tahu dengan kartu tarot, Three of Cups itu hubungan percintaan itu biasanya 2 orang ya. Kalau misalnya udah 3 orang, berarti terlalu keramaian ya. Nah, di sini terlihat bahwa ada kemungkinan pasangannya kamu itu berniat atau memang sudah kenal dengan seseorang, dan bisa jadi dia sudah terlibat dalam hubungan percintaan dengan orang ini gitu. Ibaratnya kayaknya mungkin lagi deket-deketan, lagi PDKT, ibaratnya seperti itu. Dan ada beberapa kan ini energinya general ya, energi kolektif. Ada beberapa dari kawan-kawan dia memang ini sudah sangat intim sekali, maksudnya sudah jadian, sudah bersama, dan ada beberapa yang mungkin baru mau mulai gitu. Tetapi di sini terlihat dari percintaannya ada 3 orang ya di sini. Jadi bisa dipastikan bahwa pasangan kamu saat ini ada seseorang di sampingnya dia ya. Di sini ada kartu let go of control issues ya, untuk mungkin bisa diartikan sebagai 2 tipe ya, atau 2 arti. Yang pertama, dia bisa jadi dikarenakan dia nggak puas dengan hubungan dengan kamu saat ini, hubungan yang dia punya saat ini, dia merasa nggak puas. Mungkin dia merasa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, atau mungkin salah satu dari kalian itu terlalu
memegang kendali, ya bikin pasangannya kamu ngerasa kayaknya apa-apa tuh dikendalikan sampai dia mungkin nggak bisa napas, sehingga dia mungkin mencari sesuatu hal di luar dari hubungannya kalian, ibaratnya seperti itu. Nah, arti yang kedua di sini adalah mungkin meminta kamu, kalau misalnya mendapatkan readingan ini ya, mungkin kamu bisa diminta untuk pelan-pelan mungkin meneliti dia, ya meneliti dia, melihat gerak-geriknya dia dulu. Ya, mungkin apakah ada yang janggal, apakah ada yang aneh, ya. Karena di sini ada di Wheel of Fortunes, ya, ada kesempatan untuk kalian memperbaiki hubungan ini yang saya rasakan, ya. Jadi ada beberapa dari kawan-kawan bisa memperbaiki situasi hubungan ini, ada yang nggak bisa, ya, tergantung dari situasinya kamu. Kalau misalnya kamu bisa ada mendapatkan tanda-tanda bahwa mungkin pasangannya kamu ada mungkin ngumpet-ngumpet balas SMS seseorang, khususnya untuk yang suami istri, ya, saya rasa masuk dalam hubungan suami istri itu sangat-sangat baik. Itu mungkin kita saling respect privasi masing-masing, tetapi dari diri kita sendiri, ya, dari individu diri kita sendiri itu kita open gitu, ibaratnya nggak usah main rahasia-rahasiaan sama pasangan, ya, walaupun pasangan kita memberikan kita privasi untuk kita mungkin nggak cek HP-nya kita, mungkin nggak ngecek emailnya kita, nggak ngecek apa segala macamnya kita, tapi kita sendiri ibaratnya open, ya, nggak perlu ada hal yang ditutupin, ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya dia respect kita nggak ngecek HP-nya kita, berarti dia memberikan kita suatu penghormatan privasinya kita, menjaga privasinya kita. Tapi otomatis kita sendiri juga perlu menjaga kepercayaan tersebut. Jadi bukan berarti karena pasangan nggak kotak-kotak privasi kita terus kita bisa seenaknya aja di luar atau gimana, nggak, ya. Jadi saya rasa kamu boleh mulai, maksudnya kalau misalnya situasi ini ada sedikit resonance dengan kamu, ya, tapi saya harap enggak, ya. Tapi kalau memang situasi ini ada resonance dengan kamu, misalnya kamu ngelihat gelagatnya dia balas SMS mungkin ngumpet-ngumpet, atau mungkin kamu sedikit-sedikit dia ke WC untuk balas SMS, atau mungkin dia sengaja matiin suara cellphone-nya, ya. Kalau biasanya cellphone-nya, HP-nya suaranya berbunyi, tiba-tiba dia silence, terus kemudian muncul nama-nama baru di HP-nya dia atau segala macam, atau pada saat kamu minta dia membuka handphone-nya atau kamu mau pinjam handphone-nya, dia kayaknya terkesannya nggak tenang atau segala macam. Ini untuk melihat situasinya dia, karena di sini terlihat bahwa hubungan kalian berdua ini masih bisa diperbaiki, masih ada satu momen untuk bisa memperbaiki situasi ini. Ya, jadi untuk kawan-kawan yang memilih atau mendapatkan kristal yang kedua ini, ada kemungkinan pasangannya kamu itu memiliki, atau hubungan kamu dimasuki orang ketiga. Ada yang sudah dimasuki hubungan ketiga, ada yang baru mau dimasuki hubungan orang ketiga, ibaratnya seperti itu. Oke, tergantung bagaimana cara kamu untuk mengatasi situasi ini, karena I see this, ya, ada kemungkinan you can save this relationship, masih ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan dan hubungan kamu dengan pasangannya kamu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua. Terima kasih sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Baik, kita langsung masuk ke kawan-kawan yang memilih kristal yang ketiga, ya. Kita lihat hubungan kamu dengan pasangan kamu. Oke, kita di sini dapat the Nine of Wands, ya. Dari situasinya kamu di sini terlihat mungkin kamu tahu nih kalau misalnya pasangan kamu itu ibaratnya mungkin kamu nggak mendapatkan bukti kalau dia tuh berselingkuh, ya, ibaratnya seperti itu, atau kamu nggak mendapatkan bukti bahwa dia ada orang ketiga, ya. Tetapi kamu di sini terlihat sangat mempertahankan hubungan kamu dengan pasangannya kamu. Entah apakah di masa lalu dia pernah melakukan mungkin kebohongan kepada kamu sehingga kamu sangat-sangat menjaga apa yang kamu miliki. Di sini kita lihat, ya, di belakangnya ada palang-palang, terus wanita ini berusaha untuk kayak melindungi apa yang sudah jadi miliknya dia, ibaratnya seperti itu. Di sini kamu terlihat sangat protect sekali dengan apa yang kamu milikin, dengan hubungan yang kamu milikin ini di sini.
Ya, terlihat kamu berjuang ya, salah satu berjuang sekali untuk mempertahankan this relationships, mempertahankan hubungan ini. Nah, di sini terlihat bahwa kamu terus memberikan pengorbanan kepada pasangan kamu ya, memberikan bisa berusaha untuk bikin dia tuh maksudnya merasa nyaman dengan hubungan ini, merasa puas dengan hubungan ini, terlihatnya sangat berusaha sekali. Tetapi apakah ada hubungan yang masuk dalam apakah akan ada orang pihak ketiga yang masuk ke dalam hubungan kamu di sini ya? Di sini ada di Ace of Wands ya, yang saya lihat di sini adalah pasangan kamu mungkin terlihatnya sangat sibuk, atau mungkin pasangan kamu terlihat sangat cuek sama kamu. Kamu mungkin curiga sama pasangan kamu kalau dia itu mungkin sudah punya, atau dia mungkin sedang nakal di luar atau gimana ya. Tetapi di sini terlihat dia benar-benar sibuk dengan pekerjaannya dia, dengan suatu hal yang dia lakukan. Jadi dia bukan menyimpang perasaannya, tetapi dia mungkin waktunya, dia kurang pandai membagi waktunya. Dia mungkin pekerjaannya tuh sangat-sangat berat tekanannya ya. Wands itu bisa ditandakan sebagai suatu tekanan ya, tongkat, karena beban yang harus dia bawa. Jadi dia mungkin sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan hal-hal di kantornya, dia sibuk membagi waktunya dia, sehingga mungkin agak sedikit cuekin kamu ya. Tapi bukan berarti di sini saya lihat ada pihak ketiga, karena kita nggak lihat ada unsur hearts di sini, nggak ada unsur peringatan di sini, malahan meminta kamu untuk express your love, untuk tetap mengekspresikan perasaannya kamu. Cuman di sini diminta untuk kamu jangan terlalu yang ibaratnya belum ada. Kalau misalnya, saya yakin kok yang nonton video ini kebanyakan cewek ya, kebanyakan wanita. Biasanya wanita ya intuisinya kuat, indera keenamnya kuat. Kalau misalnya kamu nggak merasakan ada, tidak mensensis sesuatu hal yang kayaknya nggak beres dalam hubungannya kamu, kita tuh nggak perlu yang terlalu curiga berlebihan. Curiga boleh, curiga nggak apa-apa, tapi kalau nuduh orang tanpa bukti, tanpa alasan tuh nggak boleh ya. Ibaratnya maksudnya nggak terlalu baik lah, bukan yang nggak boleh lah, tapi maksudnya kasihan orang baik-baik kerja kok kita tuduh dia selingkuh, ibarat seperti itu contohnya ya. Tapi kamu boleh mulai maksudnya kamu boleh mengamati, karena di sini terlihat bahwa salah satu dari kalian tuh sangat menjaga hubungan ini terlihat adalah wanita. Jadi untuk kawan-kawan mungkin saya lihat ini adalah energi wanita yang berusaha untuk mempertahankan hubungan kamu dengan pasangannya kamu. Di sini terlihatnya seperti itu, dan di sini disarankan dan meminta kamu justru untuk mengekspresikan perasaannya kamu. Mengekspresikan perasaannya kamu bukan berarti dengan melarang dia kemana-mana, melarang dia pergi segala macam, ibaratnya seperti itu, karena kamu akan melelahkan diri kamu sendiri. Ibaratnya kamu ngikat seseorang ya, kamu capek juga ngatur peraturan-peraturan, dan dia juga akan capek mengikuti peraturan-peraturan, akhirnya nggak nyaman hubungan di antara kalian berdua. Ini sedikit saran untuk kamu. Tapi untuk energi 3 bulan ke depan, apakah ada orang ketiga yang masuk dalam hubungan kamu? Jelas nggak ada di sini ya. Ibaratnya dia cukup sibuk dengan pekerjaannya sih, dia cukup sibuk dengan waktunya dia, sampai nggak ada punya waktu buat kamu aja udah nggak ada, apalagi ngapain mikirin yang orang lain, ibaratnya seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang ketiga. Terima kasih sudah simak. Kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat ya. Oke, di sini ada Two of Swords, ada Honeymoon, and then the Tower. Oke, gimana ya, saya harus jelasinnya. The Two of Swords ya biasanya ditandakan sebagai pilihan ya, antara pilihan yang ini dan pilihan yang ini. Saya melihat ya, dalam 3 bulan ini ya, pasangannya kamu itu seperti kayak dipertemukan dengan seseorang yang bikin dia saat ini merasa mungkin bingung harus memilih, apakah memilih dengan kamu, apakah memilih dengan orang yang baru dia kenalan ini ya, ibaratnya seperti itu. Tapi saya nggak melihat bahwa dia mungkin sudah jadian, jadi ini mungkin masih dalam tahap kayak kenalan atau SMS-an saling mengenal satu sama lain, terus kemudian kayak ngerasa cukup baik ini hubungannya, kayaknya orang ini lumayan, ibaratnya seperti itu. Baru pada tahap PDKT atau mungkin baru pada tahap pengenalan ya, tapi masih belum hubungan yang masuk dalam suatu hubungan seperti hubungan perselingkuhan, masih belum masuk ke sana. Tetapi di sini ada bulan ya, ada seperti kawan-kawan tahu biasanya kalau kita
ada beberapa dari kawan-kawannya pada saat memasuki energi malam hari itu bawaannya gelisah, bawaannya gak bisa tidur. Nah di sini terlihat bahwa pasangannya kamu saat ini masuk dalam fase seperti itu. Jadi dia mungkin sedang berpikir gitu, godaan yang diberikan kepada dia tuh cukup kuat, cukup strong, cukup manis, cukup indah. Tapi saat ini dia mempunyai suatu tanggung jawab ya. Seperti tadi saya bilang bahwa kartu The Wands juga mengartikan sebagai suatu tanggung jawab. Dia ada satu tanggung jawab, mungkin pacaran dengan kamu, atau sudah jadian dengan kamu, atau sudah menikah dengan kamu, sudah punya keluarga dengan kamu. Jadi dia saat ini dalam kebingungan ya. Jadi mikir what to do, apa yang harus dia lakukan. Ibaratnya seperti itu. Jadi dalam 3 bulan ini mungkin ada energi seseorang yang datang dalam kehidupannya dia yang bikin dia dalam situasi seperti ini. Dan di sini ada kartu The Honeymoon yang membuat saya merasa ada beberapa dari kawan-kawan mungkin dia ibaratnya orang kalau baru kenal ya, fasenya itu masih manis-manisnya. Jadi dia masih dalam masa PDKT dengan orang ini. Jadi masih kelihatannya yang indah-indahnya aja. Tapi ada juga yang diartikan sebagai berangan-angan untuk mengarah kepada ini. Ya, seperti itu. Dan untuk kartu di sini ada kartu The Tower. Oke. Ini merupakan suatu hantaman yang cukup besar dalam hubungannya kamu. Ya, jadi dalam 3 bulan ini mungkin kamu akan melihat atau mungkin akan melihat ada suatu perubahan dalam sikap pasangannya kamu, dan kemudian kamu akan mungkin bisa menemukan atau mungkin menemukan suatu mungkin bukti-bukti atau SMS saat mereka manis-manisnya, atau mungkin pada saat mereka lagi pergi berkencan, bertemu, ketemuan, makan, dating, mungkin kamu ada nemuin sedikit bukti-buktinya. Ini yang bikin kamu sedikit shock, sedikit kaget. Tetapi untuk kawan-kawan ya, kalau misalnya kamu membaca readingan ini tapi situasi rumah tangga kamu atau situasi hubungan percintaannya kamu baik-baik saja, otomatis jalanin hubungannya kamu yang saat ini ya. Jadi pick a card reading ini hanya membaca readingan energinya kamu. Terkadang pada saat kamu sedang negatif ya, negatif energi sedang berada di sekitar kamu, kekhawatirannya kamu itu juga bisa membawa kamu untuk memilih pick a card ini, untuk memilih kartu ini gitu, seperti itu. Dan ini juga bisa diartikan bahwa ini pesan bukan untuk kamu ya, bukan peringatan untuk kamu. Ibaratnya hubungan kamu dengan pasangan kamu baik-baik aja, tetapi karena pick a card reading ini kan pertanyaannya maksudnya terbatas ya. Setiap manusia punya permasalahan itu luas, banyak, ratusan ribu permasalahan, tetapi hanya dengan 6 pick a card reading ini pertanyaan lebih terbatas. Jadi bisa jadi pertanyaan ini atau situasi ini nggak resonate untuk kamu, pesan ini bukan untuk kamu, ibaratnya seperti itu. Nah, yang mau saya sampaikan satu lagi untuk kawan-kawan yang apabila kamu ternyata resonate dengan situasi ini ya, ada satu hal yang bisa kamu lakukan ya. Terkadang ya alam semesta memberikan kita perubahan dalam kehidupan kita, mungkin sebuah tanda untuk kita tuh sebuah tanda untuk kita melakukan suatu perubahan di dalam kehidupannya kita ya. Untuk kawan-kawan, karena di sini kita cuma dapat kartunya The Tower. Kartu The Tower itu artinya suatu kartu perubahan yang mendadak. Mungkin kamu akan mendapatkan kabar tiba-tiba mengetahui kalau dia mungkin pergi dengan orang lain atau bagaimana. Tetapi apakah pasangan kamu akan memilih pasangan barunya atau akan memilih kepada kamu, ini nggak kelihatan di kartu ini ya. Di sini hanya kelihatan memberitahu kepada kamu bahwa saat ini ada orang ketiga yang sedang memasuki hubungan kamu. Nah, bagaimana cara kamu menghadapinya adalah kamu bisa melakukan perubahan bagaimana dengan pasangan kamu, misalnya komunikasinya dirubah, atau mungkin kamu bisa mengarrange lagi cara kalian berdua itu berhubungannya gimana, seperti itu. Apakah kamu mempertahankan hubungan ini, apakah kamu meninggalkan hubungan ini, itu tergantung nanti bagaimana kamu dengan pasangan kamu komunikasinya seperti apa, ibaratnya seperti itu. Oke, jadi untuk kawan-kawan yang memilih kristal ini, kalau misalnya situasinya ada yang resonate dengan kamu, no need to be sad, jangan terlalu sedih ya. Terkadang hal yang perubahan terjadi di dalam kehidupannya kita itu sebagai satu tanda untuk kita melakukan perubahan, membuat diri kita jauh lebih baik lagi, seperti itu. Karena dalam kehidupan kita butuh cobaan-cobaan atau mungkin kita butuh tantangan-tantangan untuk kita
melewati batas itu, supaya kita tahu kemampuan kita tuh ternyata bisa meloncati. Awalnya loncat batunya segini, terus kemudian dikasih lebih besar lagi, dikasih besar lagi, dikasih besar lagi, akhirnya kita tahu kemampuan kita sampai mana, ibaratnya seperti itu. Oke, baik, itu untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Sending you so much love, namaste. Oke, baik, kita masuk ke kawan-kawan yang memilih kristal yang kelima ya. Kristal ini, oke, kita lihat untuk kawan-kawan ya. Oke, untuk teman-teman yang memilih kristal yang ke 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima ini ya. Oke, di sini terlihat the Nine of Hearts ya. Oke, pasti kawan-kawan udah tahu ya. Hubungan asmaranya kalian tuh sangat-sangat mesra sekali, ibaratnya sangat kuat sekali. Kalau orang punya asmaranya mungkin 1, 2, 3 mungkin masih bisa diselip dari sini, tetapi kamu membuat sebuah batasan ya. Kalian berdua membuat batasan untuk hubungan percintaannya kalian tuh sangat kuat sekali. Jadi hubungannya kamu dengan pasangannya kamu is very strong. Ibaratnya rantainya kalian berdua, pondasinya tuh sangat-sangat kuat, sangat keras, ibaratnya seperti itu, sehingga orang lain juga akan sulit untuk, atau orang lain nggak tertarik untuk mengganggu hubungan kalian berdua. Di sini terlihat seperti itu, dan di sini ada warna merah juga ya, yang membuat saya merasa ada beberapa dari kawan-kawan mungkin kamu hubungannya sudah lama ya, tetapi kamu tetap menjaga kehangatan tersebut, keharmonisannya tersebut. Kita lihat ada warna biru, merah, segala macam, ini terlihat sangat harmonis sekali, dan wanitanya ini tersenyum ya, smiling, happy, seperti itu. Jadi kamu ini juga sangat puas dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu, dan pasangan kamu juga merasakan sangat-sangat puas, sangat bahagia sekali dengan keberadaannya kamu. Jadi untuk apakah 3 bulan ke depan akan ada orang ketiga yang masuk dalam hubungan percintaannya kamu, di sini dilihat jelas nggak ada ya. Dan di sini terlihat ada playfulness in reverse yang membuat saya merasa bahwa ada beberapa dari kawan-kawan mungkin hubungan kamu sudah cukup lama, ibaratnya seperti itu. Mungkin perlu sedikit happy ya, mungkin sedikit playfulness ya, sedikit berhappy sedikit, supaya hubungan kamu itu bisa terus lebih hangat lagi dan lebih hangat lagi, ibaratnya kayak gitu. Dan kemudian di sini ada kartu The Emperor in reverse ya, yang membuat saya juga merasa bahwa kalian bisa mengendalikan hubungan ini. Ibaratnya hubungan ini dikendalikan oleh kalian berdua, ibaratnya kayak kalian berdua naik setir mobil gitu, ibaratnya arah kendaraannya kalian mau dibawa kemana itu kalian yang punya kendali. Dan kemudian di sini terlihat kalian punya kerja sama yang sangat baik ya di sini. Kalau misalnya Emperor in straight ya, tegak ya, biasanya saya membacanya sebagai sesuatu hal yang mungkin pengendalian, control, ibarat seperti itu. Tapi karena dia situasinya in reverse, yang saya baca di sini adalah, yang saya rasakan energinya di sini adalah membebaskan pasangan gitu, ibaratnya pasangan kamu kasih kebebasan sama kamu mau setirnya dibawa kemana, terus dia ngikutin kayak orang duduk di dalam kendaraan. Jadi hari ini, saat ini pasangan kamu yang nyetir, oke, nanti dia lelah, dia tukar ke kamu yang mau bawa kemana, dia ikutin kamu, bersedia bekerja sama. Oleh karena itu hubungan kamu sama pasangan kamu akan bisa sangat terjaga dengan baik sekali, ibaratnya seperti itu. Jadi apakah 3 bulan ke depan akan ada hubungan yang masuk dalam hubungan percintaan kamu, apakah ada orang ketiga? Sulit ya, orang ketiga juga susah untuk memutuskan atau memecahkan atau memisahkan hubungan kalian berdua. Dan kemudian di sini sarannya untuk kamu di sini terlihat adalah mungkin kamu bisa sedikit lebih santai atau playfulness ya. Playfulness apa ya? Bermain-main, mungkin ada sedikit permainan atau mungkin sedikit merubah cara polanya kamu dengan pasangan supaya membuat hubungan kamu lebih menarik lagi, ibaratnya seperti itu. Karena ada beberapa dari kawan-kawan yang saya lihat hubungan kamu dengan pasangan ini sudah sangat lama ya, udah lama banget, bahkan udah puluhan tahun ini. Mungkin kamu sudah punya 3-4 anak, ibaratnya seperti itu ya. Jadi meminta kamu untuk ya mungkin sedikit playfulness, sedikit bermain-main dalam hubungannya kamu, sedikit, maksudnya bermain-main bukan main-main dengan orang lain, maksudnya sedikit bikin kreasi antara kalian berdua untuk menambah kehangatan antara kamu, perasaannya kamu dengan perasaannya pasangan ya. Misalnya contohnya gimana ya, misalnya kamu biasa makan di rumah ya, mungkin pada saat libur tiba-tiba kamu mungkin pesen secara diam-diam pesan restoran atau apa untuk
dating, terus ajak pasangannya kamu keluar ibaratnya, atau pura-pura bilang ada urusan apa-apa, ajak dia atau dinner romantis untuk kalian berdua, ibaratnya seperti itu. Bikin kejutan-kejutan kecil lah supaya hubungan kalian itu lebih tetap terjaga kehangatannya. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kelima ya. Oke, saya sering sekali salah membacakan misalnya yang ke-1, yang kedua, ketiga ya. Jadi saya harap kawan-kawan cukup bisa bersabar dengan saya. Oke, kita kan masuk ke kawan-kawan yang memilih kristal yang terakhir. Kita lihat untuk kamu, apakah the Princess of Heart, di sini ada Queen of Cups. Oke. Kita baca dulu the Prince of Hearts ya. Princess of Hearts ini yang saya rasakan dari energi kartu ini ya, mungkin kamu saat ini sudah tahu, atau mungkin kamu memang mendapatkan berita atau kabar, atau mungkin pasangan kamu memang sudah memutuskan hubungan kepada kamu, atau memang kamu ada niatan untuk putusin pasangan kamu. Jadi mungkin kamu tahu bahwa dia ini ternyata, atau mungkin kamu nangkep basah dia berselingkuh atau punya pasangan lain, atau ada SMS mesranya dia. Di sini di belakangnya ada gambar cipratan-cipratan yang ekspresi pertama saya adalah seperti gunung meletus ya, ibaratnya mungkin hubungannya pasangannya kamu dengan orang ketiga ini ibaratnya udah nggak bisa ditutupin sampai dia meletus sendiri. Akhirnya berita ini sampai kepada kamu, sama seperti wanita ini lagi baca suratnya, ibaratnya seperti itu. Dan di sini terlihat bahwa kamu itu sedang memutuskan untuk, ada yang mungkin kamu lagi sangat emosi besar ya. Di sini juga bisa diartikan sebagai emosi yang meluap-luap ya, karena kayak semburan lahar ya. Mungkin kamu lagi ribut sama pasangan kamu, sedang melampiaskan kemarahan kamu sama pasangan kamu. Dan ada juga beberapa dari kamu mungkin sedang memutuskan untuk pisah sama pasangan kamu. Jadi kamu ada bikin suatu strategi untuk bagaimana putus dengan pasangan kamu. Di sini terlihatnya seperti itu. Dan di sini juga ada kartu free yourself ya, ada kartu konfirmasi meminta kamu, it's time for you to take back control of your life. Saatnya kamu untuk mengambil alih dalam kehidupannya kamu. Di sini nggak diceritakan detail hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh bagaimana dulunya, tetapi di sini sarannya untuk meminta kamu, you have to let go. Ini udah saatnya kamu untuk melepaskan hubungan ini. Ibaratnya mungkin ada beberapa dari kamu itu pasangan kamu terus-terusan seperti ini, ibaratnya polanya begini terus. Kamu udah maafin, dia selingkuh lagi, kamu udah maafin, selingkuh lagi, ibarat seperti ini. Jadi kamu ngerasa kayaknya lelah, capek. Pokoknya dikit-dikit denger dia misalnya pergi dengan cowok mana, tiba-tiba pergi dengan cewek yang mana, atau tiba-tiba dengan gimana, ada gosip-gosip, ibaratnya seperti itu. Dan sarannya ya, ambil kembali kekuatan dalam dirinya kamu, karena di sini terlihat ya sebenarnya kamu sangat-sangat saya nggak mau bilang bahwa kamu sangat baik untuk hidup sendirian, bukan, tetapi ini merupakan sangat atau momen yang sangat baik untuk kamu koreksi kehidupannya kamu, karena sebenarnya kamu tanpa dia pun, tanpa kehadiran pasangannya kamu pun, kamu akan sangat-sangat baik. Bahkan kamu akan bisa mendapatkan atau menemukan diri kamu sendiri lagi ya. Kamu akan tahu bahwa ternyata kamu sanggup dan mampu. Ini adalah the princess ya, proses dari seorang princess, seorang putri menjadi seorang ratu ya. Ada proses yang terjadi di sini untuk bisa jadi dari putri menjadi seorang ratu. Ada proses pendewasaannya kamu di sini, seperti itu. Jadi apakah dalam 3 bulan ini akan ada orang ketiga yang masuk dalam hubungan kamu? Di sini terlihat iya, bahkan kamu saat ini sudah mau ambil keputusan untuk pisah atau untuk putus dengan dia, untuk membebaskan dirinya kamu. Ada beberapa dari kawan-kawan yang mungkin lagi pelampiasan amarah kamu kepada pasangan kamu. Oke, jadi untuk teman-teman yang memilih ini, kalau misalnya situasinya resonance dengan kamu, it is time for you to take back your life ya. Sudah saatnya kamu ambil kendali dalam kehidupannya kamu, karena hanya kamu yang punya kendali dalam kehidupannya kamu sendiri ya. We can be anything, kita bisa jadi apa saja selama kita bisa
mengerti dan mengetahui kemampuannya kita itu apa. Kalau kita terus-terusan dalam sebuah hubungan yang tidak mendewasakan kita dalam spiritual maupun dalam kehidupan sehari-hari ibaratnya gitu ya. Karena kalau misalnya kamu terus-terusan khawatir dengan pasangannya kamu, apakah akan selingkuh, pasangan kamu akankah begini, kamu gak akan punya banyak waktu untuk mikirin diri kamu sendiri. Kamu gak akan punya banyak waktu untuk mendewasakan jiwanya kamu. Karena hubungan yang sehat adalah hubungan yang bisa mendewasakan kedua belah pihak, kamu sama pasangan kamu. Bukan berarti kamu kekang pasangannya kamu, akhirnya kamu terus terfokus sama dia, lupa untuk fokus diri kamu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Dan it is time for you, kembali lagi signalnya untuk kamu, tanda untuk kamu mengambil alih ke kekuatannya kamu. Tapi otomatis ada proses di sini ya. Seorang putri mau jadi seorang ratu otomatis perlu proses ya. Mungkin harus ada luka, terus kamu healing, penyembuhan. Setelah kamu menyembuhkan, kamu menjadi lebih tenang ya. Di sini ada cups ya. Perasaan kamu akan lebih tenang lagi, kamu akan lebih dewasa lagi, kamu akan tahu bagaimana ada pelajaran yang kamu ambil dari situasi ini. Sepertinya itu. Oke, baik, ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang terakhir. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Dan kalau misalnya kamu merasa menyukai channel saya atau mendapatkan manfaat dari channel saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kawan-kawan yang masih belum subscribe. Dan jangan lupa untuk kasih komentar di bawah ya, kasih tahu saya pendapatnya kawan-kawan atas readingan ini. Baik, kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sekali lagi, sending you so much love. Namaste.